Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Saya mohon maaf, saya pengajar untuk materi peningkatan dan penggembaran membaca. Salam kenal semuanya ya Bapak Ibu, saya Bu Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Tadi demo bukan Ibu. Ramai Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadinya ramai sekali ya Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Amin Surabaya. Ya, baik Bapak Ibu semua, saya perkenalkan diri saya Irma Sukmawardani. Saya dari analisis dan perpustakaan dan pengembangan minat baca. Saya diminta panitia untuk mengajar minat kegemaran dan minat membaca. Mudah-mudahan semua pada sehat semua ya, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Sehat. Kalau gitu, mari kita mulai ya. Saya akan menyampaikan materinya. Mukanya kurang jelas Bu. Ya. Mukanya kurang jelas, tampilan mukanya kurang jelas Bu. Waduh, saya kurang jelas ya. Iya gelap Bu, gelap. Gelap, baik nanti sebentar. Jelas kok Bu, jelas. Kasih lampu, kasih lampu. Ya, Bu, tak kenal muka nanti kalau ketemu di jalan gimana? Sudah jelas? Sudah Bu. Oke. Jelas, oke. Baik. Ya jelas. Baik sudah. Bu, Ibu kelihatan cantik. Amin. Pak Amin, ayo Pak Amin. Rayu. Ya, baik. Panitia tolong di-record. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum. Mohon maaf nanti kalau dalam penyampaiannya barangkali ada kurang paham buat Bapak Ibu semua, karena saya juga masih istilahnya belajar ya Bapak Ibu semua. Di-record pengalaman yang banyak pengalaman Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu semua istilahnya menghadapi langsung di lapangan. Saya hanya memberikan teorinya saja, seperti apa. Nanti saya juga akan singgung sedikit mengenai AKM, Bapak Ibu, Assessment Kompetensi Minimum yang ini akan dilaksanakan tahun 2021 di akhir paparan saya. Nanti saya akan terangkan bagaimana AKM ini sebetulnya program AKM ini teramat sangat perpustakaan sekali Bapak Ibu. Tapi saya akan membalas rinci, nanti ada beberapa peningkatan gemar membaca yang bisa Ibu promosikan di sekolah. Saya ya Prof. Ya, baik, kita mulai ya. Bentar, ini maklum komputernya Bapak Ibu. Ya, kurang paham ini, sebentar. Ya Prof. Nyai Kidul. Mereka bentuknya itu ya Prof. Apa namanya poliatom ya? Kidul. Ininya apa namanya, skalanya poliatom ya atau ini aja. Oke, ini ya. Ibu yang lain di mute aja. Kita mulai dari latar belakang Undang-Undang 1945. Kayaknya kalau lihat cocoknya ini ya. Mohon Bapak Ibu. Biasanya kalau WinSep
Itu yang ini, Prof, yang apa namanya? Bapak Ibu, Tolong ya, atau Hai Bapak PPS Ibu, aja ya, Pak. ayo waktunya nanti itu. ya. Di-mute dari sentral aja, Bu. Oke, baik. Mana mute-nya? Ya. Baik. Iya. Ini kita mulai dari Undang-Undang 45 yang ininya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Perpustakaan nomor 43 tahun 2007. Jadi SPSS aja kali ya, Prof? Ini dalam rangka. Pakai SPSS saja. Iya. Ya, nanti melihat Untuk alawiyah itu di mute itu mengganggu. sama ya. Ketahuan visum validitasnya berapa gitu. Pak, di-mute dari sentral aja, Pak. Bu, dari center, Bu. Pemaparan satu arah aja, Pak. Biar lancar. Yang belum panik pun Bapak izinkan masuk dalam Zoom hari ini. Ya. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan pemberdayaan perpustakaan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 43 bahwa pembudayaan kegemaran membaca itu dilakukan melalui satuan pendidikan atau masyarakat. Nah, keluarga. Bagaimana kita memulai pembudayaan kegemaran membaca melalui keluarga? Yang pertama, keluarga hendaknya memotivasi anak-anak kita untuk mengembangkan kegemaran membacanya. Misalkan dengan cara memberikan hadiah buku ketika mereka ulang tahun, atau setiap bulan kita sisihkan gaji kita sebagian, ya Bapak Ibu semua, untuk membelikan buku, atau misalkan gaji kita buat beli buku aja, kita buat istilahnya buat ekonomi kita aja, kita nggak mampu, apalagi beli buku, ajaklah anak-anak kita ke perpustakaan, diusahakan. Ya Bu. Nah yang kedua lewat satuan pendidikan. Nah tentu saja ini lewat sekolah. Nah untuk masyarakat. Nah ini untuk masyarakat dengan berkunjung ke perpustakaan umum kabupaten kota atau provinsi di tempat Bapak Ibu semua. Nah ini tentu saja biasanya di dinas perpustakaan provinsi maupun kabupaten selalu ada Pustaling, perpustakaan keliling. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan hari Minggu ada di daerah Bapak Ibu ada Car Free Day, ya ada Car Free Day. Nah, biasanya Pustaling itu ada di sana, Bu. Di tempat ada Car Free Day itu, seperti itu. Sebentar ini kok.
kita beralih ke pengertian minat dan kebiasaan membaca. Ketiga istilah di sini mempunyai pemahaman berbeda-beda berdasarkan pada kegiatan tahapan-tahapan kegiatan membaca. Yang pertama minat membaca atau reading interest. Apakah itu? Keinginan atau kemauan seseorang untuk membaca, dorongan hati yang tinggi untuk membaca. Minat terjadi di kala kognitif manusia yang muncul karena stimulasi eksternal. Yang kedua, gemar membaca. Tindakan yang berulang-ulang yang dilakukan untuk membaca, yang akhirnya menjadi kesenangan atau kegemaran membaca. Tahap ini disebut sebagai tahap kegemaran membaca. Yang ketiga, kebiasaan membaca. Setelah ada kesenangan atau kegemaran, maka akan muncul suatu reading culture. Disinilah Bapak Ibu semua nanti akan muncul literasi dengan kebiasaan membaca. Di sini di kebiasaan membaca ini akan muncul literasi membaca. Ini kita ke pengertian membaca. Ini menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata, bahasa, atau tulisan. Sementara menurut Ahmad R. Harjasuzana, membaca merupakan kegiatan merespon lambang-lambang tertulis dengan menggunakan pengertian yang tepat. Dari ketika ini, kedua pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa membaca adalah kegiatan meresapi, menganalisis, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media tulisan. Ya. Nah, sekarang setelah saya sampaikan pengertian membaca, kita sekarang ke pengertian perpustakaan sekolah. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah paham apa pengertian perpustakaan sekolah, tetapi akan saya singgung sedikit pengertiannya, yaitu perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan dan merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Paham Bapak Ibu semua ya? Dan sekarang, apakah tujuan perpustakaan sekolah itu? Tujuan perpustakaan sekolah memiliki tujuan untuk meningkatkan minat baca, literasi informasi, bakat, dan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, peserta didik, dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung pendidikan nasional melalui penyediaan sumber belajar. Ya, sekarang fungsi perpustakaan sekolah. Yang pertama, pusat kegiatan belajar. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui ya, sudah paham sebetulnya apa sih fungsi perpustakaan sekolah itu. Nah, ini pusat kegiatan belajar. Yang pertama, perusahaan sekolah menyediakan koleksi bahan pustaka untuk mendukung dan menunjang proses belajar mengajar. Perlu saya tekankan di sini, Bapak, Ibu semua mungkin beda sekali dengan buku paket atau koleksi yang di perpustakaan. Buku paket itu untuk mendukung dan menunjang proses belajar, tetapi untuk koleksi perpustakaan itu adalah untuk memperkaya wawasan anak didik kita. Ya. Terus yang kedua adalah pusat penelitian sederhana. Perpustakaan sekolah menyediakan koleksi bahan pustaka yang bermanfaat untuk melaksanakan penelitian sederhana peserta didik. Nah, yang kedua, pusat membaca guna menambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, yang keempat, pusat kegiatan literasi informasi. Dan yang kelima, tempat kegiatan kreatif, imajinatif, inspiratif, dan menyenangkan. Nah, apa sekolah dalam peningkatan minat baca? Perpustakaan
perpustakaan yang representatif, baik gedung maupun ruangan dan perabotan yang memadai. Yang kedua, dalam memilih bahan bacaan yang menarik bagi siswa, khususnya ada 8 karakteristik buku yang dipertimbangkan untuk koleksi di perpustakaan sekolah. Di antaranya, ada yang bersifat humor, ada buku-buku karakter atau pelan yang jelas, plot yang cepat, bab yang pendek dan singkat, teks yang sesuai untuk pembacanya, memiliki relevansi dengan kehidupan siswa, penyajian yang menarik serta menarik secara visual. Yang ketiga, koleksi yang berkembang dan bervariasi. Yang keempat, memberikan tugas siswa yang dikaitkan dengan bahan bacaan yang ada di perpustakaan. Yang kelima, memberikan berbagai mendapatkan bacaan bagi siswa, memberikan kebebasan membaca secara luas kepada pemakai perpustakaan. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi anak dalam menemukan sendiri bacaan yang sesuai dengan minatnya. Yang ketujuh, perpustakaan perlu dikelola dengan baik agar pemakai merasa betah, kerasan berkunjung ke perpustakaan. Nanti saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana agar siswa tertarik dan ingin berkunjung ke perpustakaan. Nah, ini perpustakaan sekolah perlu melakukan promosi kepada siswa yang berkaitan dengan pemantauan perpustakaan dan peningkatan minat dan kegemaran membaca. Dan ini perpustakaan sekolah perlu melakukan promosi. Bagaimana promosinya? Agar siswa datang ke perpustakaan. Kadang Bapak Ibu semua, kalau perpustakaan kita itu misalkan gedungnya sudah bagus, perpustakaannya dilengkapi dengan AC, dan buku-bukunya sudah komplit dan senyaman mungkin perpustakaannya kita bikin. Kadang si anak itu datang mereka ke perpustakaan sekolah hanya untuk baca-baca. Baca pun tidak, hanya untuk main wifi karena perpustakaan sekolah kita sudah dilengkapi dengan wifi. Ya kan? Mereka hanya untuk main game, tidak apa-apa Bapak Ibu, biarkan saja. Yang penting mereka sudah mau datang berkunjung ke perpustakaan. Lama-lama mereka siswa ini akan jenuh. Kok saya main game terus ya? Coba lihat-lihat apa yang ada di perpustakaan sekolahnya. Nah, itu adalah salah satu kiat-kiat bagaimana kita menarik siswa agar datang ke perpustakaan. Ya, yang bahwa membaca sangat penting dalam kehidupan, terutama dalam keberhasilan mereka di sekolah. Terus tenaga pengelola perpustakaan yang profesional. Nah, ini yang susah. Mungkin Bapak Ibu semua tenaganya mungkin masih suka merangkap-rangkap di samping wali kelas, guru pengajar juga. Saya banyak temui Bapak Ibu dan saya banyak keluhannya seperti itu. Tidak apa-apa Bapak Ibu semua, yang penting kita bisa melaksanakan tugas kita masing-masing. Perpustakaan tetap ramai dikunjungin, tugas pokok Bapak Ibu sebagai pengajar bisa kita penuhin. Sekolah perlu mengadakan berbagai kegiatan yang dikaitkan dengan kegiatan di perpustakaan dalam event-event nasional. Misalkan ada pendidikan nasional, misalkan ada lomba mengarang, buku-bukunya, lomba sinopsis, misalkan buku-bukunya disediakan di perpustakaan, seperti itu, ya. Terus yang 11, pelayanan perpustakaan yang prima yang berorientasi pada kepuasan siswa dan guru sebagai pengguna perpustakaan. Memberikan penghargaan kepada siswa yang paling banyak meminjam buku di perpustakaan dalam waktu-waktu tertentu. Ini juga bisa diterapkan. Ya, misalkan yang paling sering rajin datang ke perpustakaan, setiap akhir tahun kita diberikan penghargaan seperti itu. Nah, bagaimana peran dan strategi perpustakaan dalam peningkatan kegiatan membaca di sekolah? Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan,
unit pelengkap. Sekali lagi Bapak Ibu semua, perpustakaan sekolah bukan hanya sekedar unit pelengkap. Perannya sangat strategis dalam pembudayaan kegemaran membaca di sekolah. Misalkan melakukan promosi minat baca, pembinaan minat dan gemar dan kebiasaan membaca, memberdayakan peran pustakawan, mengintegrasikan program perpustakaan dengan kurikulum. Nah, ini melakukan promosi minat baca kepada siswa. Ini misalkan begini, tiap tahun kita kan terima mahasiswa baru, siswa baru ya Ibu Bapak semua. Nah, kita selipkan program kita di sana dengan adanya program bimbingan pemakai. Bimbingan pemakai ini kita mengajarkan ke siswa kita bagaimana kita menggunakan perpustakaan, mempromosikan perpustakaan kepada siswa baru kita, apa saja yang bisa digunakan oleh siswa baru di perpustakaan, seperti itu. Nah, ini mengintegrasikan program perpustakaan ke dalam kurikulum sekolah. Kerjasama antara perpustakaan sekolah dengan kurikulum difokuskan pada peningkatan kegiatan membaca. Diperlukan kerjasama dan komunikasi antara kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan di sekolah, guru dan pustakawan secara intens. Kerjasama tersebut adalah yang pertama, mengintegrasikan program perpustakaan sekolah dengan kurikulum, menyusun program perpustakaan ke dalam ekstrakurikuler, menyusun program pendidikan pemakai bagi siswa baru, seperti tadi yang saya katakan. Nah, ini memaparkan peran guru dalam peningkatan minat baca siswa. Peran guru sebagai kreator. Karena seorang guru harus lebih kreatif untuk merangsang minat baca siswanya. Kreativitas guru terbentang dari kreativitasnya dalam proses pembelajaran. Guru yang kreatif terkadang malah merasa dirinya kreatif karena yang ada, ia dan kesadaran selalu merasa haus untuk memberikan strategi terbaik. Cara terbaik merasakan diri dari seorang guru ada juga siswa senang dan fokus seorang guru sedang mengajar. Cara lainnya siswa katakan, ya, saat guru mengakhiri pembelajaran, menandakan bahwa sebenarnya mereka masih enjoy belajar. Kreatif membutuhkan antusiasme dari guru menempatkan diri dalam diri siswa. Jadi harus kreatif ya Ibu, kalau mengajar jangan monoton. Saya tahu Bapak Ibu selalu punya cara bagaimana caranya biar murid-murid kita jadi kreatif dan Bapak Ibu jadi seorang kreator. Ini peran guru sebagai motivator. Ini tentu saja Bapak Ibu, seorang guru harus menjadi seseorang yang selalu mendorong dan memotivasi anak untuk mewujudkan minat baca yang tinggi. Nah, terus peran guru sebagai dinamisator. Peran guru sebagai dinamisator karena guru mengatur semua kegiatan membaca anak dengan mendinamisasikan seluruh bacaan yang ada. Yang kedua, peran guru sebagai supervisor. Guru mengawasi proses membaca anak, baik dalam dekat maupun jarak jauh, agar anak selalu merasa ada yang mengawasi. Guru sebagai konselor. Guru memberikan petunjuk-petunjuk psikologis yang kondusif demi terwujudnya jiwa semangat dan motivasi dalam membaca yang optimal. Nah, peran guru sebagai evaluator. Guru memberikan respon terhadap seluruh kegiatan membaca dan menilai hasil bacaan anak dengan memberikan kesempatan menyampaikan hasil pemahaman terhadap apa yang dibacanya. Yang kedua, guru bekerja sama dengan mengelola perpustakaan untuk membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan. Misalnya, setiap hari Senin, kelas 7 diwajibkan mengunjung perpustakaan untuk mengerjakan apa yang diberikan guru. Jadi di jadwal, Bu. Misalkan kelas 7 hari apa, kelas 9 hari apa, seperti itu. Atau ketika guru ke bidang tidak bisa mengajar, misalkan izin, dan guru bisa membimbing siswa
Ya, sekarang strategi pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca di sekolah. Yang pertama, menciptakan lingkungan fisik di satuan pendidikan yang kaya bacaan. Bagaimana ini menyediakan bahan bacaan di perpustakaan sekolah dan sudut baca? Itu sekarang mungkin di sekolah Bapak Ibu semua sudah ada sudut baca. Ya, membuat siswa mengenal buku lebih dekat. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, dengan membawa siswa ke perpustakaan, dengan membiarkan siswa walaupun dia hanya di sana misalkan hanya main wifi atau hanya bersedar game, nggak apa-apa, biarkan aja. Nanti kalau mereka jenuh, saya yakin mereka pasti melihat buku. Oh ternyata di perpustakaan itu ada buku ini ya. Oh ternyata perpustakaan ini asik untuk membaca, bisa istirahat sambil membaca. Tempatnya ternyata bukan hanya buat game aja nih, buat main internet aja nih, seperti itu. Ya, yang saya memberikan kesempatan kepada kepala sekolah, guru, pustakawan, pengelola perusahaan untuk menuliskan buku favoritnya dan menyukai buku tersebut. Kemudian kumpulan buku ini bisa dipajang di pojok sekolah atau di pojok baca kelas. Misalkan Bapak Ibu mengajukan program ke kepala sekolahnya bahwa guru juga harus meresensi sebuah buku. Nanti hasilnya didiskusikan di antara guru-guru, setelah ada hasilnya dipajang di perpustakaan atau di pojok baca kelas. Yang ini bisa dibaca oleh siswa untuk menambah pengetahuan mereka. Yang kedua, menyediakan koleksi baca maupun digital yang bervariasi di perpustakaan dan di pojok baca kelas. Nah, ini tentu saja karena saya tahu Bapak Ibu semua pasti masih, ya mungkin sangkaan saya ya, mudah-mudahan tidak ya Bapak Ibu, masih teramat sangat sulit untuk menyediakan buku-buku di sekolah untuk perpustakaan, ya, karena memang sih di BOS kan ada anggaran, kalau tidak salah ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya salah diralat, 5% itu untuk pengadaan buku-buku di perpustakaan. Namun memang saat ini masih ada beberapa kepala sekolah, mungkin sekolah, mohon maaf kalau salah, yang 5% ini tetap untuk buku-buku pengayaan. Tetap mestinya itu dibelikan untuk buku-buku perpustakaan untuk menambah wawasan siswa. Ya Bapak Ibu semua, perpustakaan sekolah desain menjadi perpustakaan ramah anak yang nyaman dan menyenangkan. Nanti ini akan saya terangkan bagaimana caranya perpustakaan sekolah desain menjadi perpustakaan yang ramah anak dan menyenangkan dengan melibatkan sekolah, siswa, dan dengan melibatkan unsur-unsur sekolah dan guru. Ini menghidupkan buku melalui program membaca yang menyenangkan. Yang pertama, adanya program membacakan nyaring atau real untuk peserta didik yang dilakukan oleh guru, pustakawan, tenaga pengelola perpustakaan sekolah. Nah, apa ini membaca nyaring atau read load? Read load itu beda ya Bapak Ibu dengan storytelling. Kalau storytelling kita bercerita di depan anak didik kita. Ini kalau read load itu lain. Kita mendapatkan feedback dari siswa, mendapatkan, mereka bertanya nanti ke kita, dan itu biasanya membacakan nyaring itu buku-bukunya pendek Bapak Ibu, tidak panjang, tidak bercerita panjang, dan ini biasanya memang membacakan nyaring itu untuk anak 0 sampai 11 tahun, itu masih bisa kita ada program membacakan nyaring atau read load, ya. Yang B, warga sekolah mendiskusikan atau membicarakan buku secara instan. Siswa memilih buku untuk dibaca dengan salah satu temannya, kemudian dapat mendiskusikan isi buku tersebut. Siswa didik menyajikan isi buku kepada teman sekelasnya dengan cara yang kreatif. Guru dan pustakawan atau tenaga pengelola perpustakaan sekolah mengadakan diskusi buku. Ini
siswa memilih buku untuk dibaca dengan salah satu temannya, kemudian dapat mendiskusikan isi buku tersebut. Nah ini maksudnya, jadi nanti Bapak Ibu misalkan menugaskan siswa, bacakan buku ini, lalu dibahas mereka berkelompok. Begitupun juga dengan, tetapi dengan kreatif, dengan menarik, ya Bapak Ibu. Nah ini guru dan pustakawan, perpustakaan sekolah, mengadakan diskusi secara berkala. Tentu saja jadwalnya diserahkan kepada Bapak Ibu semua, dan buku-buku itu didapat dari pustakawan, dari pustakaan. Misalkan ada buku-buku yang menarik nih, setelah Bapak salah seorang guru misalkan ada buku-buku yang menarik, ambil buku itu dipinjam, lalu kita diskusikan dengan guru-guru secara berkala ya Bu. Tuh. Terus pekan buku, festival literasi atau hala yang baca yang menarik dan menyenangkan. Nih, warga misalkan membuat apa ya, untuk ini terus memfasilitasi klub baca. Jadi Bapak Ibu bisa memfasilitasi terbentuknya komunitas atau klub baca anak-anak didik semua. Sekolah mengadakan terlaksananya pekan buku, pekan literasi atau hari buku secara berkala. Nah ini misalkan Bapak Ibu di sekolah ada misalkan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional atau ada hari-hari besar. Nah ini bisa pekan buku atau festival literasi dengan bekerja sama dengan dari pihak luar. Nanti saya akan jelaskan siapa saja yang bisa diajak mitra oleh kita untuk menyelenggarakan ini. Terus yang kedua, mengembangkan kapasitas profesionalisme guru dan pustakawan atau tenaga pengelola perusahaan sekolah. Pertama, guru memasukkan kegiatan membaca buku pengayaan dan buku referensi dalam agenda profesionalis mereka. Kegiatan mendiskusikan buku dilakukan secara berkala dan pada satuan pendidikan. Ketika mendiskusikan buku, guru dan pustakawan atau tenaga pengajar dapat mengajak peserta didik membicarakan kekuatan agar terhadap minat baca, mendiskusikan buku berpikir peserta didik. Ini guru dan pustakawan atau tenaga pengelola perpustakaan sekolah berkolaborasi menjalankan program penyuluhan kegemaran membaca dan peningkatan mutu pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dalam kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, dengan izin pustakawan, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di perpustakaan. Di perpustakaan, guru dan pustakawan di perpustakaan sekolah peserta mencari buku referensi, memindai informasi dan memilih informasi yang dibutuhkan. Guru mengundang pustakawan ke kelas untuk membantunya membimbing melakukan riset terkait materi pembelajaran. Pustakawan membantu guru memilih sumber pembelajaran yang relevansi dengan pembelajaran tertentu. Terus lagi, untuk menciptakan suasana menyenangkan dan bermakna. Guru dapat melakukan rapat kerja di awal tahun atau awal semester untuk memetakan kompetensi dasar dalam mata pelajaran dan mengidentifikasi kompetensi dasar yang saling terkait dengan pelajaran. Secara berkolaborasi, guru dapat mengidentifikasi sumber pelajaran mana-mana saja, pengayaan apa saja dari sumber-sumber yang lain. Yang D, pustakawan atau tenaga pengelola perusahaan sekolah perlu terlibat aktif dalam berorganisasi, misalkan APISI, ADPUSI, atau yang lainnya untuk meningkatkan kompetensi dan mencari informasi pemanfaatan perpustakaan secara menyenangkan dan kreatif. Apalagi sekarang ya Bapak Ibu akan diperlukan asesmen kompetensi minimum. Itu setelah saya baca-baca
ternyata memang guru itu sekarang dituntut untuk kreatif, Bu. Dituntut untuk banyak belajar. Ya, Bu. Yang guru perlu berpartisipasi aktif dalam komunitas literasi TBM atau lembaga di luar satuan pendidikan. Ya. Ini partisipasi kepala sekolah dalam program ini bermanfaat untuk menumbuhkan inisiatif terkait penumbuhan kegemaran membaca dan dapat diperoleh dari penukaran informasi dengan kolegia di satuan pendidikan. Maksudnya ini, jadi guru itu, Bapak dan Ibu semua harus aktif, kita sekarang tidak hanya diam duduk manis, tetapi harus menjemput bola. Dan saya percaya Bapak Ibu semua sudah melakukan itu. Nah, siapa saja yang penyuluhan untuk kegemaran membaca di satuan pendidikan? Siapa saja sih sebetulnya yang bisa diajak mitra, yang bisa diajak kerjasama kita untuk penyuluhan di bidang kegemaran membaca di satuan pendidikan? Yang pertama, kepala sekolah. Sebagai pengambil kebijakan dan pengelola di satuan pendidikan, kepala sekolah dapat mengidentifikasi tantangan dalam upaya penumbuhan kegemaran membaca. Nah, ini kepala sekolah dapat melakukan pertama, melibatkan warga sekolah dalam mengidentifikasi potensi tantangan serta penyuluhan kegemaran membaca. Yang kedua, membentuk tim literasi pendidikan TLS. Tentu saja ini mungkin sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu semua. Yang ketiga, mengawasi implementasi program penyuluh kegemaran membaca. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk efektivitas program. Cek. Sudah. Yang ketiga, melibatkan, sudah kedengaran suaranya Bapak Ibu semua? Melibatkan orang tua peserta didik dalam program-program penumbuhan kegemaran membaca. Hal ini dapat dilakukan dengan mengundang orang tua peserta didik ke satuan pendidikan untuk membacakan buku kepada anak-anaknya. Yang kedua, melibatkan orang tua peserta didik sebagai panitia kegiatan pekan buku atau festival pendidikan. Yang ketiga, menugaskan pekerjaan rumah kepada peserta didik untuk membacakan buku kepada orang tua atau mendiskusikan buku dengan orang tua di rumah. Yang kedua, meminta orang tua peserta didik menyumbangkan buku untuk koleksi pojok baca atau perpustakaan sekolah. Mediakan buku-buku yang menarik minat orang tua peserta didik di perpustakaan, juga dapat disediakan di ruang tunggu orang tua peserta didik. Jadi ini kan biasanya orang tua peserta siswa suka menunggu anak-anaknya ya Bapak Ibu semua di sekolah. Nah, kita sediakan buku-buku yang nanti kan otomatis si ibu pasti bercerita kepada anaknya, ini
ternyata di perpustakaan sekolah ada itu buku-bukunya bagus loh, menarik loh, seperti itu. Itu bisa aja. Mengadakan kegiatan pertemuan orang tua peserta didik seperti diskusi parenting di sekolah. Ini bisa dilakukan secara berkala. Ya, misalkan dalam event apa, dalam event-event tertentu, misalkan. Bentar Bapak Ibu, ini macet. Terus sekolah melibatkan perpustakaan provinsi, kabupaten, kota, desa, atau kelurahan, sekolah dan komunitas vegetasi lainnya untuk mengadakan pekan buku, literasi, bedah buku di sekolah dan lain-lain. Ini Bapak dan Ibu semua bisa melibatkan TBM, bisa melibatkan dinas perpustakaan kabupaten provinsi atau kabupaten setempat, ya. Selalu menginformasikan kegiatan penumbuhan kegemaran membaca melalui kegiatan sosial dan laman satuan pendidikan kepada alumni. Misalkan komunitas TBM, jejaring yang ada di satuan pendidikan. Ini peserta didik. Peserta didik menjadi sasaran terpenting dalam penyuluhan kegemaran membaca. Untuk membangkitkan motivasi peserta didik, satuan pendidikan perlu memberikan apresiasi kepada peserta didik yang menunjukkan minat dan misalnya, mereka yang membaca lebih sering mengunjungi perpustakaan atau menyelesaikan sinopsis, diberikan penghargaan kepada mereka. Yang kedua, orang tua dan komite satuan pendidikan. Keterlibatan orang tua peserta didik dan komite satuan sekolah dalam penyelenggaraan penyuluhan kegemaran membaca menjamin keberlangsungan program dalam jangka panjang. Keterlibatan mereka dari tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi akan memiliki rasa memiliki terhadap program ini dan menumbuhkan inisiatif mereka untuk implementasi program dalam jangka panjang. Jadi, Bapak dan Ibu semua, guru, membuat program jangka panjang untuk program ini tentu saja untuk meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca. Misalkan pendidikan mewajibkan, misalkan bukan mewajibkan ya apa namanya, menyumbangkan, tapi sekarang tidak boleh ya Bapak Ibu semua menyumbangkan uang. Intinya dibikin suatu program untuk dengan orang tua dan komite pendidikan dalam rangka menumbuhkan kegemaran, pembudayaan kegemaran membaca. Biar mereka, orang tua dan komite merasa, ini sekolah saya, ini perpustakaan sekolahnya. Biar ada rasa saling memiliki di antara orang tua dan komite satuan pendidikan. Nah, ini saya akan memberikan tips-tips bagaimana mempromosikan perpustakaan kepada anak-anak didik kita. Yang pertama, Psychic Book. Apakah itu? Dalam setahun hari paling istimewa hari ulang tahun mereka. Kebanyakan siswa mencari acara-acara untuk merayakan momentum emas untuk mereka, untuk merayakannya. Momentum emas untuk mengiringi ke perpustakaan. Pustakawan setiap siswa yang berulang tahun dan dapat memberikan kartu ucapan Happy Birthday. Ucapan ini merupakan kartu yang juga bisa digunakan untuk meminjamkan buku perpustakaan secara gratis dan berkala untuk 3 orang. Jadi setiap siswa yang berulang tahun akan mengajak 2 temannya untuk mengunjungi dan meminjam buku secara gratis. Ini Psychic Book. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada salah satu orang siswa yang berulang tahun, tentu saja siswanya siswa yang berprestasi ya Bu. Kalau semua siswa dikasih yang berulang kartu ucapan ini dan
diberikan gratis 3 orang, nanti rame perpustakaan. Nggak apa-apa sih Bu, sebetulnya rame, alhamdulillah. Maksud saya ini untuk siswa yang rajin ke perpustakaan, yang diberikan penghargaan dengan kartu ucapan selamat ulang tahun, tetapi kartu ucapan selamat ulang tahun ini bisa digunakan untuk menjadi anggota perpustakaan, untuk meminjam buku, dan yang berulang tahun ini bisa mengajak 2 orang temannya untuk meminjam buku tersebut. Tentu saja ini jangka waktunya harus diperhitungkan, harus dibatasi. Yang kedua, big sale. Wah, big sale ini ternyata bukan hanya di supermarket aja ya Bapak Ibu, kita juga bisa berbuat seperti itu di perpustakaan kita, perpustakaan sekolah. Nah, apa? Kebanyakan perpustakaan masih menata koleksi buku perpustakaan secara miring, sehingga yang tampak oleh pengunjung hanya punggung buku, sampul depan buku tidak kelihatan. Padahal sampul depan buku yang berisi judul merupakan raut muka yang seharusnya dilihat oleh pengunjung. Ini kita harus ubah. Perpustakaan harus mampu menjual buku. Caranya adalah seperti yang dilakukan toko buku dalam memamerkan bukunya. Supaya exciting, buku-buku ini diatur dan menghadap ke arah pengunjung. Sehingga judul buku dan ilustrasi covernya bisa langsung meraih pengunjung agar segera membuka dan menikmati isinya. Buku-buku baru juga bisa dipajang sehingga bisa tertarik dan langsung membacanya. Jadi misalkan kita kan biasanya ini hanya punggung bukunya aja ya Bapak ya Ibu. Apa misalkan buku ini begini saja kan ya Bapak Ibu semua. Yang dilihat punggungnya bukunya aja, betul ya. Jadi sekarang big sale itu ini bukunya juga harus kelihatan. Jadi cara ini ini aja, nanti pasti orang tertarik akan melihat isi buku ini. Salah satu untuk menarik pengunjung ke perpustakaan. Nah, full color, full poster. Apakah itu? Setiap periode tertentu, bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali, perpustakaan sekolah perlu mengganti warna dindingnya, cat dindingnya, ya kan? Biar siswa kita nggak bosen, Bapak Ibu semua. Nah, penggantian ini bisa melibatkan, misalnya dengan yang siswanya paling sering berkunjung ke perpustakaan periode tertentu. Satu kelas berhak menentukan warna dinding. Misalkan, 2 kelas lainnya masing-masing menentukan tata ruang dan poster-poster yang inspiratif. Cara ini bukan hanya menumbuhkan kegemaran membaca, tapi juga akan menambah pengalaman siswa sekaligus mengasah kecerdasan interpersonal dengan teman sekelasnya. Jadi, misalkan setahun 2 kali kita perpustakaan sekolah kita mau ganti warna nih Bapak Ibu, ruangannya apa istilahnya, tata ruangannya semua, kita bisa meminta tolong kepada siswa. Misalkan dengan ada 3 kelas, misalkan teman-temannya sering berkunjung ke perpustakaan, kita minta pendapat mereka, apa sebaiknya warnanya, sebaiknya penataan layout otak memilih, dan akan menambah pengalaman siswa sekaligus mengasah kecerdasan interpersonalnya dengan teman sekelas. It is my library. Ini perpustakaanku loh. Nah, agar menarik perpustakaan harus memiliki nama. Pemberian nama perpustakaan sekolah bisa melibatkan siswa melalui sebuah sayembara. Setiap siswa mengusulkan sebuah nama disertai alasan mengapa nama tersebut layak menjadi nama perpustakaan sekolah. Pelibatan siswa ini tentu akan menumbuhkan rasa memiliki perpustakaan bagi siswa. Sense of belonging mereka merupakan motivasi terkuat yang membuat siswa setiap pengunjung perpustakaan. Nah ini Bapak Ibu semua, jadi untuk pemberian nama perpustakaan kita itu biasanya kan perpustakaan sekolah misalkan ada. Saya memberikan kepada anak didik kita, nanti kita
kasih penghargaan. Apalah misalkan dia bisa kalau yang juara pertama misalkan dapat Ismail Library ini, kita kasih reward dengan memberikan 1 tahun gratis meminjam buku misalkan, atau 1 tahun gratis menjadi anggota perpustakaan misalkan, seperti itu. Ini I Love Sunday. Secara rutin, misalnya setiap hari Senin perlu ada 1 buku yang diperkenalkan siswa kepada siswa lainnya di dalam ruang kelas secara bergiliran. Setiap siswa menceritakan isi buku yang dibacanya pekan sebelumnya. Presentasi ini cukup 10 menit aja, Bapak Ibu, tidak perlu lama. Cara seperti ini bukan hanya diterapkan di ruang kelas, tapi juga budaya bagi siswa dan guru. Jadi I Love Sunday itu setiap hari secara rutin ya Bapak Ibu. Misalkan siswa diperkenalkan kepada siswa di dalamnya untuk merangkum isi buku, kemudian mereka mempresentasikannya di depan kelas kepada teman-temannya masing-masing. Jangan lama-lama, hanya 10 menit saja. Demikian juga dengan gurunya. Gurunya bisa misalkan hari Senin ini diambil bukunya di perpustakaan, next minggu depan mereka presentasi. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Book review. Di setiap sekolah pasti terjadi pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa. Biasanya siswa akan mendapatkan sanksi. Pemberian sanksi fisik tidak relevan karena bertentangan. Pemberian sanksi diharapkan mengarah kepada tercapainya tujuan pendidikan. Salah satunya dengan memberikan pemberian sanksi edukatif berupa tugas untuk mereview sebuah buku atau menulis sinopsis buku. Buku yang baru dipajang. Nah, ini jadi ada siswa yang misalkan kena sanksi, tidak usah disuruh, kan biasanya suka disuruh misalkan siswa tersebut datang telat ketika upacara, atau kita hukum mereka dengan menyikat kamar mandi, dengan menyapu halaman sekolah. Nah sekarang kita rubah itu, kita suruh datang perpustakaan, misalkan kamu hukumannya mereview sebuah buku, misalkan meresensi, mensinopsis sebuah buku. Dipresentasikan di depan teman-teman kamu, seperti itu. Nah, yes, I get book. Mendapatkan hadiah dalam setiap lomba merupakan kebanggaan. Tidak harus berupa uang atau piala. Buku bisa dijadikan hadiah lomba-lomba yang diadakan oleh sekolah. Ini adalah kesempatan untuk lebih memperkenalkan buku kepada siswa, atau juga bisa berupa voucher untuk meminjam buku perpustakaan dalam jumlah yang lebih banyak, atau pinjam yang lebih besar dari biasanya. Nih misalkan Bapak Ibu menyelenggarakan lomba di perpustakaan sekolah, baik itu lomba sinopsis, lomba apapun itu. Jadi kita tidak memberikan ininya piala atau uang, tetapi hadiahnya buku. Tentu saja buku ini memang perlu didiskusikan lagi dengan kepala sekolah. Nah, most wanted book. Pengelola perpustakaan perlu tahu bagaimana membuat siswa dan guru datang berkunjung perpustakaan. Cara terbaik mengetahuinya adalah dengan menyebarkan angket ke seluruh siswa dan guru. Siswa menuliskan buku yang ingin dibacanya. Dari angket itu biasanya buku-buku apa saja yang dibutuhkan dan diminati siswa dan guru. Jadi, pustakawan, pengelola perpustakaan sekolah berkunjung ke sekolah, ke kelas-kelas, membuat list untuk buku-buku apa saja yang diperlukan oleh siswa dan guru. It is my book. Setiap siswa pada dasarnya memiliki kemampuan dan dioptimalkan dengan memberi kesempatan untuk meresensi sebuah buku.
tulisan tidak harus bertema berat. Jadi, It Is My Book ini, siswa diharapkan bisa meresensi, merangkum sebuah isi buku. Tidak harus diketik, ditulis tangan juga lebih bagus, lebih rapi. Dengan cara ini, kemampuan siswa akan teroptimalkan dan siswa akan memiliki kebiasaan positif. Untuk meningkatkan minat, kita sudah selesai tadi ya Bapak Ibu, tentang promosi untuk tentang apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan anak didik kita agar datang ke perpustakaan, agar mencintai buku di perpustakaan. Nah, untuk meningkatkan minat baca di hal yang perlu dilakukan sekolah, di antaranya yang pertama, penciptaan atmosfer kelas yang mendukung dengan menempel pajangan hasil karya siswa serta slogan-slogan siswa agar siswa gemar membaca. Ini misalkan mendukung menempelkan pajangan hasil karya siswa di sekolah atau di pojok-pojok baca. Yang kedua, menyediakan buku bacaan yang memadai baik dari segi kuantitas judul maupun buku di perpustakaan. Jadi ini memang perlu kreativitas yang tinggi dari pustakawan sekolah. Yang ketiga, menciptakan antusiasme pada setiap siswa terhadap pentingnya membaca buku dan sumber ilmu lainnya. Yang keempat, pemanfaatan kegiatan membaca sebagai alat untuk belajar seluruh bidang studi yang diwajibkan oleh semua guru bidang studi. Dan mengadakan lomba sinopsis, mewajibkan siswa membudayakan membaca dan membuat slogan di kelas seperti tiada hari membaca, gunakan waktu luang membaca, dan buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Ini mewajibkan semua siswa membudayakan membaca dan membuat slogan kelas. Ini slogan kelas juga bisa dilombakan Bapak Ibu semua buat anak didik kita. Nanti slogan buku yang terbaik kita kasih reward. Ini pesan-pesan edukatif yang disampaikan dengan gaya anak muda terpampang di setiap sudut-sudut ruangan. Nukilan episode, sebuah cerita selalu ada dalam mading sehingga membuat tertarik siswa untuk membaca. Nah, tentu saja ada mading. Nah, ini nukilan episode membuat resensi. Misalkan resensi tentang buku, tentang apapun nanti dibuat di majalah dinding. Terus ada informasi mengenai kehebatan para penulis bersastra karya-karya nasional maupun internasional di perpustakaan maupun di mading. Jadi nanti mereka bisa mencontoh karya-karya penulis yang terkenal internasional maupun internasional. Ada poster berisi cuplikan isi buku dan baru dan laku keras di masyarakat. Ada display atau pajangan atau informasi buku baru bersama dengan gaya yang atraktif disertakan. Tersedia tempat baca buku lesehan di sekolah, misalnya di belakang musola atau di depan-depan kelas. Nah, ini buku-buku baru mungkin Bapak Ibu sudah melakukan untuk mendisplay pajangan di sekolah-sekolah, terus disediakan tempat baca di sekolah-sekolah. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan itu. Nah, ini setelah kita melakukan kegiatan semuanya, kita perlu ada evaluasi. Evaluasi kegiatan pembelajaran membaca pada satuan pendidikan. Ini misalkan aspek kita bikin draft, ya, bikin draft. Pertama, lingkungan fisik satuan pendidikan kayak bacaan. Misalkan kita bikin draft Bapak Ibu semua. Yang pertama di ini aspek. Yang pertama, draft pertama ini ada lingkungan fisik satuan pendidikan kayak bacaan. Terus indikatornya apa saja? Nih, ini indikatornya perpustakaan sekolah dapat diakses oleh peserta didik setiap hari. Kita contreng, apakah ini indikator ini sudah kita lakukan atau belum? Yang kedua, perpustakaan sekolah desain dengan nyaman dan menyenangkan. Ini setiap kelas memiliki pojok baca. Ini sebagai
dan sebagainya, ini dibuat sebagai bahan evaluasi kita sebagai pustakawan untuk melihat sampai di mana sih sebetulnya keberhasilan kita. Ya, ini dilihat dari lingkungan fisik satuan pendidikan yang kayak bacaan. Terus yang keduanya ini adakah program inovatif penumbuhan minat baca? Indikatornya, misalkan guru menggunakan buku pengayaan sebagai salah satu sumber belajar. Sudahkah itu dilakukan? Kalau sudah Ibu contohkan, kalau belum di keterangan belum dilakukan karena begini. Ya, adakah program kampanye minat baca yang menarik seperti membacakan nyaring? Kalau ada, contoh. Ini evaluasi ini bisa Ibu lakukan per 6 bulan atau per satu tahun. Ini gunanya bahan evaluasi kita sebagai pustakawan di sekolah. Ini nanti indikatornya ada satuan pendidikan mengadakan acara buka-buku atau tidak, terbentuknya dan terfasilitasinya klub baca sebagai kegiatan ekskul satuan pendidikan. Terus ini bagaimana dilihat dengan peningkatan profesional pustakawan sekolah. Indikatornya guru membacakan dan mendiskusikan buku pengayaan atau secara berkala. Nah ini nanti kalau memang itu dicontreng setiap tahun ini Bu, Ibu harus membuat ini sebagai apa ya? Sebagai panduan, sebagai evaluasi kita. Ya Bu, Bapak Ibu semua, ini guru berkolaborasi dengan pustakawan atau tenaga pengelola. Guru saling berkolaborasi untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan. Pustakawan atau tenaga pembersihan sekolah berperan di dalam asosiasi pustakawan. Ini berperan atau tidak, nanti Ibu tinggal contreng. Nah, ini melibatkan program penyuluhan pemberdayaan kebaca. Apakah sekolah Bapak, Ibu itu melibatkan tidak dalam program masyarakat, tidak dalam program penyuluhan pembudayaan membaca? Ini indikatornya sama. Kalau ya misalkan satuan pendidikan dengan bantuan komite satuan pendidikan menawarkan dengan eksternal satuan pendidikan untuk mendukung kegiatan minat baca satuan pendidikan. Dicontohkan aja Bu, contohnya kalau tidak misalkan nanti saya akan ini kan digambarkan ininya seperti apa diagramnya, grafiknya seperti apa. Ini untuk contoh aja ya Bapak dan Ibu, biar Bapak dan Ibu bisa mengevaluasi kegiatan Bapak Ibu semua setiap tahun. Ya, sekarang mari kita beralih kepada asesmen kompetensi minimum. Yang ini tentu saja, sebentar, saya mau. Ini asesmen kompetensi minimum ini sebagai pengganti ujian nasional ya Bapak Ibu semua, betul ya. Nah saya akan membahas apakah itu AKM. AKM adalah merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas dan berpartisipasi positif kapasitas dirinya dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM mengukur kecakapan literasi membaca dan numerasi. Kompetensi ini dibangun dari jenjang sekolah dan menengah. AKM berfokus pada literasi baca dan numerik. Nah, dari ini saja ini perpustakaan sekali. Perpustakaan sekolah sekali. Nanti di sini perpustakaan akan mengambil peran yang teramat sangat banyak dalam asesmen kompetensi minimum. Karena yang akan dititik beratkan adalah kecakapan literasi membaca siswa dan numerasi. Ya. Oke. Apa saja yang diperlukan pada era asesmen literasi baca ini? Nih, perpustakaan yang koleksinya dipenuhi. Yang pertama, buku berkualitas jenis sastra dan informasi. Yang kedua, dengan konteks isi personal, sosial, budaya, dan saintifik. Yang ketiga, kebutuhan teks informasi semakin tinggi seiring usia siswa. Prinsipnya, kesuksesan asesmen literasi bahasa ditentukan oleh jumlah konsumsi teks yang dibaca. Kualitas dan kuantitas adalah
ujungnya. Sama pentingnya kebutuhan akan pustakawan berpengalaman baik di dalam buku teks yang dapat menunjang kompetensi literasi baca siswa. Nah, dari sini aja kita sudah dapat menyimpulkan bahwa AKM itu teramat sangat bererat dengan perpustakaan. Nah, bagaimanakah peran perpustakaan di era asesmen literasi baca? Nah, peran perpustakaan di era literasi asesmen baca yang pertama, banyak kegiatan melibatkan siswa, guru, sekolah, dan wali siswa kepada atau keluarga. Yang kedua, program literasi keluarga. Program ini bermanfaat terutama untuk siswa dengan latar belakang orang tua berliterasi rendah. Programnya seperti menyediakan dua buku per anak tiap bulan, modul instruksi cara membaca dan belajar bersama, lokasi literasi. Apa peran pustakawan dan guru dalam asesmen literasi baca? Yang pertama, pustakawan dan guru, dua profesi ini bersinggungan erat. Akan kebutuhan bacaan akan teks bacaan, domain profesi guru, domain profesi pustakawan untuk pelajaran membaca di sekolah wilayah kerja guru. Ya, guru di era asesmen literasi baca membutuhkan dukungan pustakawan untuk merekomendasikan buku berkualitas. Nah, terus perpustakaan merupakan sumber utama literasi baca bagi guru dan tenaga pendidik. Nah, pustakawan harus punya kualifikasi dan kompetensi untuk jadi topangan pokok guru dan siswa di era asesmen literasi baca. Ini sebetulnya tantangan buat pustakawan. Bagaimana pustakawan harus menjadi istilahnya garda terdepan dalam asesmen literasi baca, karena ini akan melibatkan sekali perpustakaan, akan melibatkan koleksi perpustakaan. Nih, profil pustakawan di era asesmen literasi baca. Profil seperti apakah sih pustakawan di era asesmen literasi baca? Yang pertama, tahu banyak koleksi bacaan berkualitas baik sastra dan informasi. Ini profil yang dibutuhkan untuk pustakawan di era asesmen literasi baca. Yang kedua, tahu banyak sumber materi, teks bacaan, dan sumber digital website yang mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, terlatih dalam memilih koleksi buku berkualitas dan mendukung keragaman budaya bangsa dan antar bangsa. Yang keempat, tahu dan kompeten mengajarkan keterampilan mencari sumber riset kepada siswa. Bagaimana mendapatkan informasi dari semua jenis database dan browsing. Ini adalah keterampilan teknis siswa yang harus dikuasai siswa untuk kebutuhan lintas disiplin ilmu, terutama tingkat menengah SMP, SMA. Yang kelima, terkoneksi baik dengan komunitas penghargaan buku, melahirkan bacaan berkualitas. Jadi ini tantangan untuk profil pustakawan di era asesmen literasi baca. Dan itu tidak bisa dihindari Bapak Ibu semua. Ya, karena asesmen kompetensi minimum ini akan diberlakukan, kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau saya salah, di tahun 2021. Nah, ini mau tidak mau, suka tidak suka, sekolah, pustakawan, dan semuanya harus menghadapi ini. Dengan adanya AKM ini, geliat perpustakaan menjadi semakin bergairah. Terutama perpustakaan kepala sekolah yang mengambil kebijakan yang betul-betul yang dana 5% ini bisa digunakan untuk menambah wawasan buku, karena ini erat kaitannya dengan AKM. Kalau buku-buku pengayaan istilahnya itu kan sudah terprogram dari pemerintah, buku untuk menunjang kurikulum ini misalkan. Nah, kalau di AKM ini yang saya lihat, siswa harus lebih banyak belajar untuk menambah wawasan pengetahuannya, karena ini berdasarkan dengan literasi baca dan numeriknya. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan paham. Nih, pustakawan dan guru kualifikasi penting di masa depan.
Yang pertama, pustakawan literasi yang memiliki kualifikasi mengidentifikasi siswa yang kesulitan membaca, memberikan materi yang sesuai usia dan keterampilan untuk membaca, mengajari cara siswa memilih buku yang mereka sukai, dukungan untuk siswa berkebutuhan khusus dan pembaca berisiko, mencocokkan pembaca yang kesulitan dengan buku yang sesuai untuk pendidikan mereka, mempersiapkan siswa menjelang asesmen nasional. Nah, ini sebagai penutup, saya sampaikan bahwa perpustakaan sebagai jantung lembaga pendidikan yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang langsung mempengaruhi pendidikan serta menentukan pendidikan itu sendiri. Perpustakaan sebagai pusat kegiatan belajar, perpustakaan menentukan mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghidupkan pembelajaran dengan mengoptimalkan peran dan fungsi pendidikan sekolah, otomatis memupuk dan meningkatkan minat baca peserta didik. Akan menjadi budaya baca yang dapat meningkatkan kualitas generasi muda lebih baik dan tentunya dapat meningkatkan kualitas bangsa. Peran para pustakawan dan guru bekerja sama, maka peserta didik akan memahami literasi, kemampuan membaca, belajar dan membaca masalah, serta mendapatkan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih tinggi. Hanya itu, Bapak Ibu semua, makalah dari saya mohon maaf, mungkin banyak kurangnya ya Bapak Ibu semua, mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan di-chat di LDK, membantu menjawab masalah apa, tetapi kalau saya misalkan dirilis, kita diskusikan bersama di LDK. Ya, Bapak Ibu mudah-mudahan mohon maaf kalau saya mengajarnya tidak berkenan, buat Bapak Ibu menggantung, membosankan. Inilah saya. Lain ya Bapak Ibu dengan cara mengajar Bapak Ibu ketika di kelas penuh kreatif, penuh inovasi. Mungkin sangat jauh sekali apabila saya dibandingkan ketika ajar dengan Bapak Ibu semua. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu semua atas atensinya, atas perhatiannya. Salam literasi dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat semua. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini dulu. Biasa saya nggak suka begini. Oke, Bapak Ibu, ini sudah selesai paparan dari Bu Irma sebagai pengajar materi KPS hari ini. Selanjutnya nanti kita ada sesi diskusi di forum LDK, Bapak Ibu semua ya. Mohon untuk partisipasi aktifnya di forum LDK. Ini selesai Bu ya? Ya, selesai. Udah. Oke. Akhiri Zoom meeting hari ini. Selanjutnya kita masuk ke forum diskusi di LDK Bapak Ibu ya. Terima kasih, selamat pagi. Terus gimana cara ini LDK-nya gimana? Saya harus keluar di rumah ya? Nggak usah. Oh, boleh. Kan belum mau jawabnya di rumah.